Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani Nur Syahid dari kelas KPI 3C. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penjelasan resum dari podcast Sejarah Dakwah. Sejarah berasal dari kata sajaratun dari bahasa Arab yang artinya pohon. Sejarah diharapkan bisa diambil hikmahnya. Sejarah dakwah adalah peristiwa masa lampau dalam upaya umat manusia dalam mengajak umat kepada agama Islam, serta bagaimana tanggapan mereka dan apa saja perubahannya. Dakwah sebelum zamannya Nabi Muhammad SAW memiliki ciri-ciri dakwah, yaitu yang pertama, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengajak untuk tidak menyembah berhala. Yang kedua, dakwahnya bersifat kawasan, jadi hanya berkawasan tertentu saja untuk dakwah dan lokasinya terbatas. Yang ketiga, di masa lampau itu polanya masih kemenangan bagi orang-orang yang beriman. Dan yang keempat, Rasul dibantu Allah Subhanahu wa taala dengan cara mukjizat. Untuk pendekatan dakwahnya bersifat kultural dan struktural. Dakwah di masa Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah zaman dahulu di Mekah itu masih banyak penuh dengan kejahiliahan, maka Nabi Muhammad SAW datang dengan merevolusi banyak hal. Tetapi ia dakwahnya secara bersembunyi dahulu hingga sekitar 3-4 tahun. Beliau memulai berdakwah dan mulai keluarganya secara sembunyi-sembunyi dan secara bertahap. Dakwah Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin adalah pemimpin setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW yang terdiri dari 4 sahabatnya, yaitu yang pertama Abu Bakar Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Ali bin Abi Thalib, dan yang keempat adalah Utsman bin Affan. Di sini pemilihan orangnya dilakukan secara musyawarah, artinya demokratif dan bukan secara keturunan. Dakwah di masa Bani Umayyah. Setelah wafatnya sahabat Ali, pemimpinan Islam dilanjutkan oleh dinasti Bani Umayyah. Di sini sistem pemilihannya sudah dirubah menjadi turun-temurun. Walaupun begitu, Bani Umayyah telah memperoleh beberapa prestasi seperti perluasan wilayah hingga ke Asia dan membangun peradabannya. Pada masa ini banyak hal yang terjadi. Misalnya, mereka membangun wilayah baru, memakmurkan masjid, pemurnian bahasa Arab, metode hadis, serta penguatan kajian hukum Islam. Keruntuhan Bani Umayyah ini akibat moralitas yang hancur, misalnya miras atau mabuk, korupsi, serta munculnya kekuatan baru. Dakwah pada masa Bani Abbasiyah. Dinasti ini didirikan oleh Abu Abbas As-Sofa pada tahun 132 Hijriah, dan Abbasiyah ini memimpin kurang lebih 500 tahun. Di sini perluasan wilayah pada dinasti ini telah mencapai Afrika Utara, Andalusia Spanyol, Romawi Timur, serta India. Masa keemasan Bani Abbasiyah ini terjadi pada masa Harun ar-Rasyid. Pada masa Bani Abbasiyah ini dibangun dengan pengetahuan, hingga pada masa ini menjadi pusat pengetahuan serta melahirkan beberapa ilmuwan seperti Al-Ghazali. Dakwah pada masa dinasti Turki Utsmani. Turki Utsmani ini didirikan oleh Turki dari kabilah Oghuz. Oghuz ini merupakan tokohnya Utsman bin Ertugrul. Turki Utsmani ini telah memimpin kurang lebih 700 tahun dengan 38 sultan. Turki Utsmani ini mengalami masa keemasan pada masa Sultan Muhammad Al-Fatih. Dia menaklukkan kota Konstantinopel atau Istanbul yang merupakan ibu kota Romawi Timur, pusat agamanya Katolik. Dinasti Turki Utsmani ini runtuh karena wilayahnya kekuasaannya sangat luas, sehingga penduduknya heterogen dan juga lemahnya para penguasa. Pada masa ini disimpulkan bahwa selain kekuatan militer, ilmu pengetahuan sangatlah penting dan spiritual kepemimpinan sangatlah penting juga. Dakwah Wali Songo. Salah satu ciri khas dakwah Wali Songo itu yaitu dengan bertahap, tidak langsung memaksakan untuk masuk ke agama Islam, tetapi dengan memanfaatkan elemen-elemen budaya. Wali Songo dengan pelan-pelan mendorongkan masyarakat lewat pemberdayaan ekonomi dan pendidikan. Wali Songo datang menuntun masyarakat dengan pelan-pelan tanpa kekerasan.
Pesantren merupakan salah satu warisan dari Wali Songo itu. Pada waktu itu, wayang merupakan pertunjukan yang disukai oleh masyarakat. Jadi salah satu dari Wali Songo yaitu Raden Mas Said mempunyai rencana untuk melakukan pertunjukan wayang. Akan tetapi isinya diganti dengan kisah-kisah para nabi. Jadi intinya Wali Songo itu memadukan antara budaya dengan dakwah. Dengan kata lain, Wali Songo itu tidak anti budaya. Dari situ kita bisa belajar bahwa budaya itu harus dilestarikan dan harus dijaga. Dakwah di Asia Tenggara, cara penyebarnya melalui perdagangan, perkawinan, dan juga pendidikan. Disebarkan dengan cara yang halus, bertoleran, serta tidak memaksa kehendak untuk masuk Islam. Karena agama Islam sendiri adalah agama yang damai, karena untuk masuk agama Islam itu harus dari hatinya masing-masing, dan juga karena agama Islam itu adalah agama yang damai, maka penyebarannya harus secara halus serta ramah. Dakwah di Afrika. Islam masuk ke Afrika pada saat umat Islam hijrah ke Habasyah dan cukup diterima dengan baik. Pada masa Khalifah Umar ditaklukkan oleh Amru bin As pada tahun 640 Masehi. Dan Fustat itu menjadi ibu kota pertama Islam di Afrika. Penyebarannya gampang melalui tarekat dan sulisme. Tarekat itu ilmu tentang istiqomah yang jalannya ditempuh oleh seorang syalik yang benar-benar ingin menempuh jalan keriduan dari Sang Pencipta. Untuk di Afrika Utara, Islam dibawa oleh kelompok Khawarij. Dan untuk Afrika Selatan, Islam dibawa pada masa kepemimpinan Uqban di Bani Umayyah. Butuh 5 tahun untuk berdakwah itu melalui perdagangan. Perkembangan Islam di Eropa tidak lepas dari imigran dari Afrika. Islam masuk ke Eropa melalui peperangan atau penaklukan. Tetapi sampai saat ini Islam menjadi negara minoritas di Eropa. Namun ada beberapa kontribusi Islam di Eropa. Pada waktu itu baik budaya maupun peninggalan sejarah. Contohnya globe, peta katun, bahkan sabun juga berasal dari Islam. Islam di Amerika dibawa masuk dan disebarkan oleh budak. Dan Islam di Amerika itu tidak lepas oleh Merchant X. Sedangkan Islam di Australia masuk pertama kali dibawa oleh imigran Timur Tengah. Di sini Islam diterima cukup baik. Di Australia, Islam banyak mendapat support dari masyarakatnya. Ya, walaupun masih terdapat Islamophobia di benak masyarakat Australia. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Bila ada salah, saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.